istimali alati siwaki ing dalem amprih gunakake alat siwak. Wa ta siwak iku min sunanil wudu'i setengah saking pira-pira kesunahane wudu. Wa yutlaku lan den ucapake apa asiwaku siwak aidan halih malih alama ing atase perkara yustaku kang den gawe siwakan. Apa bihima min arakin nyatane saking kayu arok wa nahwihi lan sepadane arok. Wasiwak utai siwak mustahabun iku den sunahake fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah wala yukrahu lan ora den makruhake apa siwak tanzihan kelawan makruh tanzih illa ba'da zawali kejaba ing dalam sabadane lingsir li saimi kedue wong kang poso fardhon iku fardu anane poso au naflan utawa sunah wa tazululan ilang apa al karahatu kemakruhan bi hurufi samsi kelawan amblese srengenge Waktarolan minis sapa Nawawi Imam Nawawi adamal karahati ing ora anane kemakruhan mutlakon kelawan mutlak wa huwa utai siwak ewa siwak utegese siwak italasati mawadhiya ing dalam telu pira-pira panggonan asyadu iku luwih banget apane istighfaban kesunahane min ghairi hati nimbang liyane salasa Ahadu autai salah suwijine salah saiku inda tago yuril fami ing dalam nalikane berupaya cangkem min azmin nyatane saking kecut kila den ucapake huwate azam sukutun iku meneng tawilun kang suwe wakilalan den mendawuhake huwa utawi azam tarkul akli kuninggal mangan wa inna maqalalan angin pastine ngendika sinten musannaf ing pangandikan wa ghairihi lan liyane azam liyasmila supaya mengku apa qauluhu taghayyurul fami ing berupa canggam bi ghairi azmin kelawan sakliyane azam ka akli zirihin kaya mangan perkara kang duweni kandha garihin kang nyengetake minta minyatane saking bawang wa basolin lan brambang wa ghairi himalan liyane karone wasani utai kang nomor loro iku engdal kiami ing dalam nalikane tangi il istiqadi tegese nglilir tangi minan naumi saking turu wasali utai kang nomor telu iku engdal kiami ing dalam nalikane jumeneng ila salati maring salat fardhon iku fardu anane salat aw naflan utawa sunnah Waya ta'akadulan dadiku apa siwak aidon halih malih fi ghairi salasati ing dalam saliyane telu al-makurat kang den tutur imanya tane saking perkara maka utai mamat turun iku den tutur fil mutawwalati ing dalam kitab kang den beber keterangane ka qiraatil qur'ani kaya maca al-qur'an wa ismiraril asnani lan kuninge pira-pira undu wa isanulan den sunake apa yen biyen to niat sapa wong disiwaki kelawan siwakan as-sunnata ing kesunan wa yastakalan yen to siwakan sapa wong biyaminihi kelawan tangan tengene wong wa yabtaulan ngawiti sapa wong bil janibi kelawan arah al-aimani kang tengen min famihi saking tanggeme wong wa yumiralan yen to nglakokake sapa wong ing siwak ala sakwi khalqihi ing atase dhuwure atap ya sakun niku atap langit-langitane goroane wong imroron kelawan nglakokake latifan kang lembut wala karosi adrosi lan ing atase pinggir-pinggire gusine wong siwakan ya siwakan ini termasuk sebuah kesunahan bukan hanya dalam wudu tapi dalam hal apa saja. Ini kesunahan dan faedahnya siwak sangat banyak sekali ya. Dulu disebutkan di Takrir Wasadidah sampai banyak sekali. Itu faedah-faedahnya siwak. Di antaranya adalah menjaga ini dari sakit gigi. Karena setiap dalam sehari semalam kita makan itu dimungkinkan ada bakteri-bakteri yang tertinggal dalam gigi. Dengan kita bersiwak insya Allah itu bakteri-bakteri yang menjadikan penyakit gigi itu bisa hilang. Jadi intinya kalau kepingin kita ini tidak sakit gigi, perbanyak siwakan. Perbanyak siwakan. Seperti itu ya. Itu diantaranya. Diantaranya lagi orang yang siwakan ini membuat setan takut. Membuat setan takut. Jadi kalau orang sudah sering bawa siwak, wah ini kita budayakan lagi nih pakai siwak ini. Kalau pakai kantongi gitu. Itu benar. Orang-orang ini yang apa ya? Orang-orang yang luar memandang non-muslim, memandang seorang muslim yang suka pakai siwak, sama yang enggak nanti wibawanya lain.
wibawanya lain. Yang suka pakai siwak kan enggak ya, misal Ali Nurdin kayak di Islam KTB gitu. Semacam itu pakai siwak di kantongi ya. Ali Nurdin memang benar. Ana lihat benar. Walaupun habaib yang pakai siwak sama ndak itu wibawanya lain. Ada siwak itu ditakuti sama setan. Karena orang itu menjadi berani kan karena bisikan setan. Kalau setannya kabur, ya kan pasti takut. Dan ditakuti oleh musuh. Dulu diceritakan kan ada di apa kalau tidak salah di Sarqawi itu ada ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin mengirim tentara ke daerah Eropa di situ. Keadaan waktu itu umat Islam pertama kalah jumlah, yang kedua adalah belum mengenal medan pertempuran. Sehingga umat Islam terpukul mundur. Kemudian keadaan waktu itu pas hari Jumat. Sayyidina Umar bin Khattab ketika khutbah, tahu-tahu tengah-tengah khutbah umat Sayyidina Umar bin Khattab bilang al-jabal la tansa siwak. Itu tok. Orang-orang bingung, opo tadi? Amirul Mukminin tengah-tengah khutbah gak ono sambungan bahasane blas, tahu-tahu kok gunung. Jangan lupa siwak. Ternyata suara beliau yang di Madinah itu bisa didengar oleh semua tentara muslim yang tengah keadaan terhimpit, terpukul mundur. Akhirnya semuanya langsung ke gunung. Kalau sudah ke gunung, dia mau diserang habis-habisan sulit karena medannya terjal. Dan banyak tempat persembunyian. Mau tidak mau satu lawan satu nantinya. Otomatis musuhnya akan mikir dua kali kalau menggempur di gunung. Sehingga gerilyawan itu tempat yang paling nyaman, mereka mesti di bukit-bukit. Tempat yang paling aman itu. Nah di situ. Akhirnya disuruh jangan ninggalkan siwak. Sudah. Akhirnya mulai itu umat-umat sahabat yang dikirim dalam pertempuran, dia mikir, iya ya, selama ini kita melalaikan sesuatu yang sepele, sunnahnya Rasul. Akhirnya dia mulai getolkan lagi. Kalah perang, malah disuruh siwakan. Kan lucu toh, ya kan? Terpukul mundur. Akhirnya mereka mulai itu digetolkan sunnahnya. Setelah itu mereka maju lagi umat Islam. Dalam keadaan sekarang sudah berani maju, ternyata Allah bikin ini musuhnya takut. Jadi sudah kalah sebelum bertempur. Akhirnya dia was-was. Ya sudah. Karena was-was itulah akhirnya menjadikan mereka tidak percaya diri. Akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Itulah manfaat daripada siwak. Yang satu lagi, siwak ini adalah menjadikan Allah ridho. Allah ridho, setan takut. Sehingga di antara faedah siwak itu bisa memudahkan keluarnya ruh. Sebagaimana yang diajarkan Rasul kemarin ya, akhir daripada Ihya Ulumuddin ya, mukhtasarnya itu ketika Rasulullah hendak wafat minta siwak. Dan itu banyak sekali orang yang nazaknya sulit, siwaki sudah. Siwaki. Nanti habis itu sebentar insyaallah keluar ruhnya. Jadi antara faedahnya siwak. Sehingga dikatakan siwak ini disunahkan dalam keadaan apapun. Kecuali buat orang yang puasa setelah zuhur itu dimakruhkan tanzih dengan melakukan siwak sampai matahari terbenam. Makruh tanzih itu makruh yang dasarnya karena bertentangan dengan fadhailul amal. Gitu toh ae. Dengan pahala-pahala amal. Kalau makruh tahrim itu adalah bertentangan karena mengarah kepada keharaman. Makruh tanzih ini karena dikatakan oleh Rasul bau busuknya orang yang puasa itu di hadapan Allah lebih disukai, lebih dicintai Allah daripada baunya minyak misik. Ketika kita baca zuhur buat orang yang puasa siwakan, maka itu sama dengan menghilangkan asar ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ alasannya ini berarah pada fadhailul amal. Lain halnya kalau kita sholat ba'da subuh, kita sholat menyingsing dengan terbitnya matahari, itu makruh, tapi makruhnya tahrim. Sehingga sebagian pendapat dinukil Imam Nawawi sampai hukumnya tidak makruh tahrim lagi, tapi memang mutlak haram. Karena ilahnya kenapa? Ilahnya itu disamakan dengan orang Majusi, yang mana mereka ini adalah menyembah matahari satu. Yang kedua, memang setan ini ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di ufuk kepala, ketika hendak matahari terbenam, itu setan bertengger di atas matahari. Sehingga orang yang sholat pada saat itu ditasabuhkan, disamakan dengan menyembah
setan, menyembah setan, syirik, haram, sehingga makruhnya menjadi makruh. Jadi kembali ke bahasan, kecuali orang yang puasa ba'da zuhur makruh tanzih melakukan siwakan sampai matahari terbenam. Tapi hukum ini masih ada istisna, terkecuali buat orang yang memang hendak baca Quran. Tadi pagi lupa belum siwakan ba'da sahur. Kok gak enak ini untuk mengatakan, maka dia diperbolehkan, hukum makruhnya jadi hilang untuk buat mereka yang hendak baca Quran. Atau ketika dia hendak banyak berkumpul orang, nanti kalau baunya tidak enak, wah tadi pacar lupa tidak siwakan, boleh dia menggunakan siwakan, karena haknya adami didahulukan mengalahkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhasil siwakan dalam hal apapun sangat disunahkan. Tapi yang paling disunahkan dalam 3 hal. Yang pertama, ketika kita sudah mengetahui bau mulut kita sudah berubah. Baik berubahnya karena banyak diam atau memakan makanan yang tidak enak, misalnya bawang mentah atau berambang mentah, itu sunnah siwakan. Biar apa? Tidak menyakiti makhluknya Allah. Siapa itu? Ya dari manusia dan malaikat. Setiap kita ini dikasih sama Allah namanya malaikat hafadhah. Juga di antara hafadhah itu ada yang namanya raqib atid, yang mencatat semua amal baik dan keburukan kita. Lah malaikat ini paling tidak senang dengan bau-bau yang tidak enak. Sehingga ketika kita ini bau mulut kita sudah membusuk, berarti dengan otomatis kita menyakiti para malaikat-malaikat hafadhah. Berarti sama dengan kita zalim dengan makhluknya Allah. Padahal kita sudah dikasih tahu oleh Allah ada malaikat hafadhah yang disuruh jaga kita. Setiap kita punya 10 malaikat hafadhah. Ini malaikatnya tidak akan lepas dimanapun kita berada, kecuali kita sudah meninggal. Nah, malaikat ini senangnya yang wangi-wangi dan tidak senang dengan bau busuk. Ketika kita punya bau mulut sudah busuk, maka di situ sangat menyakiti malaikat-malaikatnya Allah, sehingga disunahkan siwakan. Yang kedua, ketika bangun tidur sudah pasti baunya tidak enak kan? Nah, itu sunnah siwakan pasti ya. Yang nomor 3, ketika kita hendak sholat karena kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di situ ya. Cara siwakannya gampang ya. Ini silakan pegang tangan kanan. Terus mulai dari bagian mulut yang kanan ya. Yang kanan ini kiri. Ya. Terus atas. Nah, terus ini tenggorokan yang atas tapi pelan-pelan. Ini paham ya? Nah, sampai di situ. Sampai di sini tadi ya. Karosi hadrosi. Itu. Halas. Faslun fi furudil wudu'i ing dalam nerangake pira-pira fardune wudu'. Wa huwa utai wudu bidhamil wawi kelawan kawaca dhammah wawune fil asyari ing dalam kaul kang asyar ismun iku jeneng lil fi'li maring penggawean. Kalau wudu itu nama pekerjaan yang seperti kita lakukan namanya wudu. Wa huwa utai wudu al murad itu kang iku kang den karepake huna ing dalam kene panggonan. Wa bi fathil wawi lan kelawan kapoco fathah wawune wudu ismun iku jeneng lima maring perkara yutawadhu kang den gawe wudu apa bihi ma. Wa yasmilu lan mengku apa al awalu kang pertama wudu ala furudin ing atase pira-pira kefarduan wa sunanin lan pira-pira kesunahan wa dzakara lan nutur sapa al musannifu kiai musannaf al furudha ing pira-pira kefarduan fi qaulihi ing dalam dawi musannaf rupane dawuh wa furudul wudu tai pira-pira fardune wudu sitatu asya aikun pira-pira suwiji-wiji ahadu utai salah suwijine sitatu asya anniyatu iku niat. Wa hakikatu au ta hakikate niat saran ing dalam cara sarai kostuse iku ngetejo wiji-wiji muktaronan kang den barengake bi hale den barengake bi fi'li kelawan nglakoni sae fa intara khil mongko lamun ngendi-ngendi apa fi'luhu anhu saking sae sumya mongko den arani apa sae azma apa fi'il ya apa fi'il azman ing azam cita-cita. Wa takunu lan ana apa niatun niat ing dakosi awal jusin iku ing dalam nalikane baso kawitane bagian minal wajhi saking wajah ay muktaronatan tegese den barengake bidalikal jusi kelawan mengkono bagian labi jamihi ora kelawan sekabehane wajah
wala bimalan ya ora kelan perkara qablahu kang ing dalem sadurunge wajah wala bimalan ya ora kelan perkara badahu kang ing dalem sabadane wajah bayan mimangka niat sapal mutawadhi kang wudu ing dahus lima ing dalem nalikane basuh perkara zukira kang den tutur apa ma rafa hadasin ing niat ngilangi hadas minadasi saking pira-pira hadase mutawadhi ayan miltoniat sapung tawade istibahata muftakirin ing amre kaunangane perkara kang butuh ila wuduin maring wudu ayan miltoniat sapa mutawade fardhul wudu ing fardhi wudu awil wudu auta wudu fakot mongko bloko awi taharata uta sesuci anil hadasi saking hadas Failam yakul mongkola menurut ngucap sapa mutawazi anil hadasi saking hadas lam yasiha mongko rasa apa wudu wa idza nawalan ing dalem nalikane niat sapa mutawadhi ma ing perkara yutabaru kang wis den wilang apa ma min hadhihi niyati nyatane saking ikilat pira-pira niat wa syarakalan barengake sapa mutawadhi ma'ahu ing dalem semertane ma niat tanadzufin ing niat bebersih au tabarudin utawa ngalap adem saha mengko sah apa wudu'uhu wudune mutawadhi. Perdunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah melakukan sesuatu disertakan dengan apa? Niat mengendaki melakukan sesuatu disertakan dengan langsung menjalankan sesuatu tersebut. Kalau niatnya sekarang tapi pelaksananya besok itu namanya azam kita. Dan niatnya wudu ini disertakan dengan ketika kita mengusap wajah. Kalau kita mengusap pertama belum niat, maka ketika niat itu baru dihitung usapan yang pertama. Karena usapan basuhan ya yang sebelum niat itu tidak dihitung. Paham ya? Ya itu wajah. Nanti pelanggaran wajah nanti dibahas setelahnya ya. Di situ. Lah niatnya wudu gampang. Pokoknya nawaitul wudu tok wis cukup. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Ndak ono lillahi ta'ala ne gak apa-apa niat ingsun wudu wis cukup sudah yakti. Atau niat sesuci boleh tapi harus anil ahdas. Kalau nawaitu toharoto tidak boleh karena toharo bisa lugotan ya kan, bersihkan muka toharo juga kan. Tapi kalau anil ahdas baru sah. Apalagi niatnya banyak macam-macam nawaitul wudu lirafil hadasil asghar misalnya ya macam-macam itu lebih sah. Tadi ya banyak niatnya. Sudah. Kalau sudah niatnya sah kemudian disertakan niat niat dipanas wudu biar adem. Pas niatnya juga niat wudu sama tapi disertakan dengan niat biar badannya dingin atau biar mukanya bersih. Itu hukumnya boleh saja. Wasani utaikan nomor loro waslu jami'il wajhi ikum baso sekabiani wajah wahadzuhu utawi pelanggarane wajah lan ing dalem dawane ma iku perkara baina manabiti sya'ri rasi kang ing dalem antaraning gontu kule rambut hingga ghaiban ing dalem kabae wa akhirul lahyaini lan akhire uang loro wa huma utawi lahyaini al azmani iku balung karone. Kalau lamnya dikasro lihyain itu lihya itu jenggot ya. Kalau lah ya di fathah ini uang jalbu. Itu bedanya sama itu fathah lamnya sama wa huma utawi Allah ya ini al azmani iku balung karone alladzani kang yan butuh kang tukul alaihi ma ing atase al adani al asnanu apa pira-pira untuk az-zufla kang yastamiu kang kumpul apa muqaddimuhuma narase apa tadi alladzani bisa koni ing dalem jambul akhiruhuma utai akhire alladzani uta azmani mau fil udhuni iku ing dalem kuping wa hasuhu tai pelanggarane wajah arban ing dalem malange ma iku perkara bena udhunaini ing dalem antarane kuping wa idza kana lan ing dalem nalikane ono alal wajhi iku tetep ing atase wajah sarun apa rambut khafifun kang dikit au kasifun utawa kanjel wajah mongko wajib apa ikalul ma'in mengake banyu ilaihi maring wajah
Ma'al basharati ing dalam sumertane kulit. Ingkang tahtahu kang ing dalam misor-misore saher. Wa malaikatu rusuli anapun utawi jenggote wong lanang. Al-kasifatu kang cici kang kandel. Di alam yaro gambar yen ora ningali sapa wong kang den ajak ngomong. Basharataha ing kulite kasifah. Bil hilaliha saking telah-telane kasifah. Mayakti mongkon nukuki apa waslu zahiri hambatun jabani kasifah. Bikhilafil khafifati kelawan mulayani kang pikir. Wahia utawi khafifah ma'iku rambut. Yaro kang ningali sopal muka sopu wong kang den ajak ngomong. Basharataha ing kulite khafifah. Kaya cipu mongko wajib opo isolul ma'inu mekake banyu li basharatiha maring kulite khafifah. Wagi khilafilih yatim ro'atin lan kelawan ulayani jenggote wong wadon wa khungkalan wong wandu. Kaya cipu mongko wajib opo isolul ma'inu mekake banyu li basharatihima maring kulite imro'a wa unsa. Walau kasifan tenajan iku kandil. Wala budalan wajib ma'ahusil wajib yang dalam semertane basuh wajah. Apa min husli juz'in basuh bagian minar roti saking sirah. Warubati lan kulu. Wa malan perkara tahta zakoni kang ing dalam ngisor-ngisore janggut. Apa namanya ini? Ini apa? Dagu juga ya? Janggut juga dagu ya. Nah, yang nomor 2 daripada rukunnya wudu adalah membasuh muka, membasuh wajah. Yang dinamakan wajah ini kalau panjang mulai dari tempat tumbuhnya rambut secara umum, ya, secara umum lah. Ada kalanya setiap orang dewasa biasanya rambutnya tumbuhnya mulai ke belakang ya, istilahnya agak sedikit buta ya. Pasti ada itu, ya, itu yang dimaksud. Mulai tumbuh secara umum. Apa ya? Kurang lebih di sini sampai akhirnya di sini. Panjangnya dari sini sampai janggut, terus sampai sini. Ini secara panjangnya. Kalau lebarnya antara 2 telinga, pentil telinga ini. Ini yang wajib Kemudian juga wajib membasuh sebagian dari kepala. Kenapa? Alasannya li'anna ma la yajibul wajib illa bi fawal wajib. Karena kita tidak bisa mengepaskan saat bagian muka saja itu tidak bisa. Pasti tidak mau kita harus kena sebagian kepala. Nah, bagian kepala itu apa? Kalau bawah ada sampai di sini ya. Sampai di sini. Ke ininya pasti ini sebagian kena di lehernya. Paham ya? Telinganya sebagian mengenai rambutnya. Itu wajib juga hukumnya. Kenapa? Karena kita sulit mengepaskan membasuh yang khusus anggota muka. Karena antara batas akhir dari muka dengan kepala itu gandeng. Jadi mau tidak mau sudah kena sebagian leher, sebagian bawahnya dagu sini sudah kena, sininya kena sini sedikit, rambut sini yang tidak wajib kena dibasuh juga kan gitu ya. Kenapa? Biar nanti bisa sempurna dalam membasuh muka. Kemudian semua rambut yang ada di muka wajib dibasuh dan sampai ke dalam. Ada berapa? Ada 17 tidak salah ya, tapi ngitungnya sulit. Ini 2. 17 tuh dihitung sini 2 sendiri ya, sini 2, macam sini 2 banyak lah walhasil. Ini termasuk ini semuanya dibasuh. Pasti dibasuh sampai ke kulit-kulitnya. Kecuali 2 hal, 1 jenggot, yang kedua jambang, bodek ya, bodek. Ini wajib dibasuh sampai kulitnya kalau memang 1 ini adalah jenggotnya atau jambangnya orang perempuan atau waria. Walaupun tebal. Kenapa? Karena itu sesuatu yang mustahil. Langka lah perempuan punya jenggot, ya kan? Langka lah perempuan punya jambang, bodek, ya kan? Langka kan? Sehingga sesuatu yang langka dianggap tidak ada. An-nadir wujuduhu ka'adami. Sesuatu yang langka adanya dianggap tidak ada. Adanya seperti tidak ada. Anggapannya tidak ada.
Karena secara umum dan mayoritas dan sulit sekali kita menemukan perempuan punya jenggot, punya jambang. Seandainya, namanya fikih kan seandainya kan, mengandai-andai kan. Seandainya ada yang punya, maka tetap wajib juga tuh sampai kulit-kulitnya. Yang kedua, jenggot dan jambangnya orang laki-laki cuman masih tipis. Kalau tebal cukup dibasuh luarnya aja. Kalau tipis harus sampai kulitnya. Lah untuk mengetahui tipis bagaimana? Kalau dilihat dari mahalut takotuh sekitar 3 ziro, 1,5 meter, kok kelihatan kulitnya, berarti jenggotnya masih tipis. Itu wajib sampai dalam. Tapi kalau dalam jarak 1,5 meter kok nggak kelihatan kulitnya, sudah tebel ya, maka itu cukup dibasuh luarnya. Ya, paham ya? Ini muka. Dan sekarang ada permasalahan baru. Kalau seandainya ada orang bermuka dua. Ini caranya bagaimana kalau orang bermuka dua ini? Diperinci kok hukumnya. Kalau memang mukanya dari lahir itu memang asli dua, maka wajib dibasuh dua-duanya. Kalau memang mukanya memang menghadap ke depan semua. Ya, kalau mukanya menghadap ke belakang, ini yang dibasuh ini. Kan sulit ya. Maka yang dibasuh yang depan aja. Kecuali yang aktif muka yang belakang. Artinya aktif bagaimana? Ada matanya komplit, ya mukanya, ya hidungnya, ya telinganya bisa fungsi semua. Yang depan sebagian tidak fungsi, ya berarti basuh dua-duanya. Belakang basuh juga. Karena yang ada anggota yang fungsi itulah yang wajah yang aslinya. Kan begitu kan? Bila seandainya ada ya. Kalau seandainya mukanya dua tapi tidak asli, dulu lahir itu satu, kena kutukan jadi dua. Misalnya, pikirkan seandainya. Terus bagaimana? Itu dipinci lagi. Kalau memang bisa dibedakan antara yang asli sama yang bukan asli, maka yang wajib dibasuh yang asli aja. Tapi kalau memang tidak bisa persis yang asli yang mana tidak jelas, maka wajib dibasuh dua. Nah, sudah itu masuk permasalahan. Maka wasalisu utai kang nomor telu wasul yaseni iku basuh tangan loro ilal mirfaqa ini tumeka maring sikut loro. Kailam yakun mongko lamun ora ana iku lahu tetep kedhe wong mirfaqani apa sikut loro. Waktu sira mongko den milang apa kadruhu kira-kirane mirfaqain. Wa tajibulan wajib apa wasuma baso perkara alal yateni kang tetep atase tangan loro. Min sa'rin nyatane saking rambut wasil atin lan uci-uci wa usbu'in lan jeriji ja'idatin kang tambah wa al-ghafira lan biro-biro buku wa yajibulan wajib apa izalatu mangilangi perkara taha kang ing dalem nyisor-nyisore al-ghafir min watakin nyatane saking regen yamna kang nyega apa wasa usulal ma'i ing tumekane banyu. Wan rabi utai kang nomor papat masuk bagi roji iku sebagiane kira minta dari nyatane saking wong lanang au unsa utawa wadon au unsa utawa wong mandu au masih bagi sarin utawa ngusap sebagian kira di hajirati ing dalam pelanggaran kira wala tata'ayyanulan ora dadi tertentu al-yadu apa tangan lil masih kedue ngusap bal yajuzu balik menang apa masa ikhfatin kelawan gumbal wa ghairi halan liyani khirqa walau wasalalan lamun tambaso sapa wong ra'sahu ing sirai wong badala masya hale genti kale dadi gentine ngusap ra'as jasa mengko wenang apa usul walau wazalan lamun nyalahake sapa wong yadahu ing tangane wong al-mablulata kang den telesi walam yuharrik halih ora ngubake sapa wong ha ing yadasa mengko wenang apa watu yadihi wal khamisu taikang nomor 5 waslul islaini iku batu sikir loro ilal kafaini tumeka maring apa kemiren loro ilam yakun lamun ora ono sabal mutawazi wong kang wudu lagisan iku menggolil khufaini maring mudah loro baik kana mengolamun ono sapa mutawazi lagisu ma iku kang nganggo khufain
wajib olah bisa humaya iku wong kang nganggo kufran wajib monggo wajib alaihi ing atase mutawalde masuk kopi apa muzah loro Allah seluruh rijlaini utawa baso sikil loro wajib bulan wajib apa masuk baso perkara alaihi makang tetap ing atase rijlain Ista'rim nyatane saking rambut Wasilatin lan uti-uti Wa'udhu'in lan kira-kira trisi Ja'idatin kang tambah Kama kaya perkara tambah Kau kawon disi apa mrakil Yadaini ing dalam tangan lurus Wasadisu taikang nomor 6 Ikwa tertibu Tatil fil wudu yang dalam wudu Alama yang atasnya perkara Atau pendapat atau jalan toro Ayil wajib tegese toro Allazi kang dakarna kang usmutur Sofa yang sunhu yang allazi Dihasil furud yang dalam silang Biro-biro keperduanan Walau nasya mongko lamun lahi Sopo wong tertiba yang tertib Lam yaki mongko ora nyukupi Apa wudu Walau wasalah lamun tombaso sopo arba'atun hum papat Atau ahu ing pira-pira wudune wong Daf'atan kelawan ambalan wahidatan kang suci biiznihi kelawan izine mutawadi irtafa'a mongko ilang apa hadas wajih hadas wajah mutawadi fakot mongko loko. Yang nomor 3 adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Basuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, kalau ada orang tidak punya siku-siku atau tidak punya tangan sampai siku-siku hilang ya, maka utubiro kedruma. Misalnya Allah yang na'udzubillah balik ya. Ada orang lepas di sini ya, hilang misalnya sampai di sini. Maka dibasuh sampai di sinilah sekiranya dia membasuh kadar ini panjangnya dia mulai dari ujung jari sampai siku-siku. Tapi ini khilafiyah ya, di sini diterangkan begitu. Berarti kalau sudah di sini kan sisanya kaisnya lengannya kan tidak akan mencukupi panjangnya kan, kalau seperti itu cukup sampai di sini hanya kata kira saja. Tapi ada yang berpendapat tidak usah sampai di sini, cukup dibasuh ujungnya saja, ujung terpotongnya. Ya. Sehingga kalau ada orang terpotong sampai di sini, misalnya dia pencuri, hilanglah mulai dari ujung jari sampai persendiannya dia, maka tidak usah ini diganti yang di sini, cukup ini yang ada dibasuh sampai di siku-siku. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian wajib juga membasuh semua perkara yang ada di tangan, mulai dari rambut, misalnya ada sil'ah, daging bumbu, cuci ya, kadang-kadang kan ada itu wajib dibasuh, atau jarinya mungkin tambah lebih dari umumnya 5, tetap itu semuanya wajib dibasuh. Ya. Dan seperti halnya tadi muka, kalau ada orang punya tangan lebih dari 2, perinciannya sama. Kalau memang lebihnya tadi, misalnya dia punya tangan 4, kalau memang asli dari lahir semua, maka wajib dibasuh semua. Asal itu lahir dari lahir. Tapi kalau sebagian tidak asli, maka yang dibasuh yang asli. Kalau memang bisa dibedakan antara yang asli sama yang bukan. Tapi kalau tidak bisa dibedakan, maka juga keempat-empatnya wajib dibasuh semua. Yang nomor 4, mengusap sebagian kepala. Yang namanya kepala ya tadi, selain muka ke bawah sampai ini leher, ini namanya kepala. Yang diusap boleh kulitnya, juga boleh rambutnya, asal hadir roh masih dalam batas kepala. Misalnya belakang telinga ada ininya, ada kulitnya, pas waktu diusap pakai ini kan, itu kan sudah cukup. Tapi yang paling bagus adalah di gundunan di sini sebagai yang dicontohkan Rasul. Kenapa? Karena disinilah tempat keluar masuknya roh. Masuknya roh lewat sini, ntar keluar juga lewat sini. Kalau itu sering diusap dengan wudhu, maka ada cahaya rohaniyah ya, rahmaniyahnya itu cahaya dari nurnya Allah ada di sini nantinya, sehingga nanti insya Allah dia keluar dalam keadaan husnul khotimah. Itu diantara hikmahnya. Kembali lagi ke bahasan harus dihadiroan.
Sehingga kalau ada seorang perempuan rambutnya panjang ketika wudhu hanya diusap ujungnya ini, itu belum mencukupi dalam wudhu karena sudah keluar dari batas kepala rambutnya. Paham ya? Ya, kemudian untuk alat mengusap tidak harus tangan. Seandainya ada ada anduknya basah, di sini kan ditaruh di kepala sudah cukup. Atau tangannya basah ditaruh di kepala kok cukup, asal basahnya jangan basah basuhan wudhu tangan tadi, tapi dengan air yang baru. Ini paham ya? Nah, ini cukup, tidak apa-apa. Nah, kalau dibasuh kepalanya, sebagaimana mandi dibasuh ya malah lebih cukup, ya kan? Di sini mengusap ini karena memang kepala ini kalau dibasuh nanti imbasnya kena ke badan semua. Ini sifatnya memberatkan orang yang wudhu. Iya kalau musim panas, lah kalau musim dingin subuh-subuh basuh, wah bahaya nih, ya kan? Mengguk semua kono sing panjang umur ya carane ini ya. Anu itu cukup diusap saja. Tapi kalau mau basuh jauh lebih betul. Ya, itu yang nomor 4. Yang nomor 5 membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Seandainya mata kakinya ada umum, mata kakinya dekat lutut ya sampai lutut. Yang penting sampai mata kaki. Secara umum mata kaki normal kan tidak jauh, paling sekitar 4 jari dari selamaan kan, dari ini kan, dari bawah kaki kan, sekitar gitu kan. Nah, tapi seandainya ada orang mata kakinya ada umum di atas ya wajib dibasuh sampai atas, sampai mata kaki. Nah mata kakinya ada di pantat, berarti bahaya kayak gini. Itu insya Allah tidak mungkin ya, itu bukan mata kaki, itu benjolan kayak gitu ya. Insya Allah tidak akan lebih dari lutut lah, gitu ya. Nah, itu sampai mata kaki. Itu kalau tidak ada sama. Kalau seandainya kakinya lebih dari 2, sama kayak tadi perinciannya, sama seperti muka ataupun kedua tangan, di situ ya. Nah, kecuali kalau dia memakai muzah, maka diperbolehkan dengan mengusap muzah sebagai gantinya membasuh kaki. Kalau dia mau basuh dengan mencopot muka atau muzahnya lagi juga boleh-boleh tak? Nah, caranya muzah nanti ada babnya tersendiri. Yang nomor 6 harus tertib di antara semua cara-cara wudhu yang sudah disebutkan. Mulai dari membasuh muka, kedua tangan, sebagian kepala, kemudian dua kaki itu tertibnya yang wajib. Selebihnya dari itu semuanya adalah hukumnya. Nah, ini perinciannya ya. Wa sunnah